Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Bisna Fauziah dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif, adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara, tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yaitu Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Saat itu jalur perdagangan maritim antara Arab, Persia, India, dan Nusantara sudah terbuka lebar melalui para pedagang pelaut dan ulama. Ajaran Islam dibawa dan diperkenalkan kepada masyarakat Nusantara. Indonesia pada saat itu sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan interaksi internasional yang kuat, sehingga menjadi lahan subur bagi penyebaran ajaran baru seperti Islam. Faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Pedagang Muslim yang datang dari Gujarat, Persia, dan Arab tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan Islam secara damai. Yang kedua, ajaran Islam yang fleksibel. Ajaran Islam mudah disesuaikan dengan budaya lokal. Islam tidak menuntut perubahan drastis dalam budaya dan tradisi yang sudah ada, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, perkawinan. Para pedagang Muslim seringkali menikahi wanita lokal yang menyebabkan penyebaran Islam ke keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, peran ulama dan wali songo. Di Jawa memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan yang ramah dan pendidikan. Yang kelima, kekosongan kekuasaan politik. Pada beberapa daerah, kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah. Islam menawarkan sistem pemerintahan yang baru, yang membuat banyak pemimpin lokal mengadopsi agama Islam. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia, dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori India atau sebutan dengan Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snodgrass dan kawan-kawan. Selain itu, India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato, yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Terus banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini.
Salah satunya adalah makam Malik As-Soleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Soleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Soleh. Yang kedua, teori Arab Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Budaya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Terus yang ketiga, teori Persia atau juga disebut dengan teori Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Dejadjaningrat dan Umar Amir Hussein. Dejadjaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dejadjaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satunya, kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu di kota Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang merupakan pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, pada masa Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang
meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contohnya, penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Baik, segitu dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.